dan mengingatkan bahwa pembahasan kita di bulan yang lalu mengenai tafsir dari surat Al-Mujaddid. Seperti biasa, silakan dipersiapkan mushaf atau bisa dari handphone surat Al-Mujaddid. Tidak lupa juga diberitahukan kepada jamaah yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya langsung kepada Ustaz, bisa bertanya via kertas ataupun bisa mengirim pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada anggota Masjidul Amanah, atau bisa juga melalui pesan yang disampaikan kepada Facebook Masjidul Amanah. Karena insya Allah di malam hari ini kita live di Facebook Masjidul Amanah, dan kita juga minta pertolongan, minta bantuannya kepada jamaah yang hadir untuk mengirimkan broadcast live Facebook kita di Masjidul Amanah kepada teman-temannya, kepada keluarga atau karib kerabat yang tidak bisa hadir akan tetapi ingin mendengarkan kajian. Insya Allah kita live di Facebook Masjidul Amanah. Tidak lupa juga bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa anak-anaknya untuk senantiasa menjaga dan mengawasi sehingga tidak mengganggu konsentrasi jamaah dan terlebih lagi mengganggu konsentrasi ustaz yang sedang menyampaikan. Terakhir, mari kita sama-sama meluruskan niat dalam bermajelis ilmu, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk bisa memahami dan juga mengamalkan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Baik jamaah, kita mulai saja kajian tafsir Al-Quran surat Al-Mujaddid. Pada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي, saudara-saudariku, a'azzani Allah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa memuliakan kita dan para jamaah sekalian di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dan karunia yang tidak terhingga. Kita diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat iman, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk hadir di majlis ilmu. Tahuilah bahwasanya majlis ilmu merupakan majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala kita menemui salah satu di antara majlis zikir, yaitu majlis ilmu, kita mampir untuk bersenang-senang di sana, untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saya mengajak para hadirin sekalian untuk sama-sama meluruskan niat kita.
meluruskan niat kita di dalam talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Di antara niat di dalam mencari ilmu adalah kita hadir di tempat ini dalam rangka mensucikan hati kita. Sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah Abdullah Ibn Ummi Maktum ketika beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang yang buta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Allah menyebutkan di sini orang yang mendatangi majelis ilmu, mendatangi seseorang, dia hendak menanyakan tentang agamanya, maka Allah katakan wa ma yudrika la'allahu yazzakka, yaitu orang yang mensucikan diri, orang yang mensucikan diri. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan barang siapa yang dia mencoba untuk memahami agama ini, maka dia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang Allah inginkan kebaikannya, maka di antaranya Allah akan membuat orang tersebut faham tentang agamanya. Di antara memahami agama kita adalah melalui Al-Qur'an. Karena Al-Quran merupakan sumber utama agama kita dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memahami Al-Quran ini tidak hanya dengan dibacanya, tidak hanya dengan membaca terjemahannya, namun memahami Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka atau kalian mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah memang hati kalian sudah digembok, kata Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Di antara cara untuk memahami Al-Qur'an adalah mempelajari tafsirnya. Dengan mempelajari tafsir kita akan mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diminta oleh Allah dari kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca ayat Al-Qur'an. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi, karena Al-Qur'an merupakan barakah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, berkah. Kapan menjadi berkah? Liyadabbaru ayati, manakala mereka mentadaburi, mempelajari tafsirnya dan juga meniatkan untuk dapat mengamalkan tafsir tersebut. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam surah Al-Muzammil, yakni surah yang terakhir, yaitu surah yang ke-20. Sebelumnya mari kita akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل. Allah menyebutkan di awal surah yang telah lalu bahwasanya Allah memerintahkan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqiyam nisfil lail, untuk bangun ya setengah malam, au thulutsahu atau sepertiganya, au thulutsai atau 2/3-nya. Wal aslu anna ummatahu uswatun lahu fil ahkam. Nah, wa dzakara fi hadzal mawdi' annahu imtathala dzalika huwa wa ta'ifatun ma'ahu minal mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini beliau melaksanakannya. Di dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah tersebut bersama sekelompok orang-orang yang beriman. Walamma kana tahrirul waqtil ma'mur bihi masyaqqatan 'alan nas. Dan ketika waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyamul lail itu berat untuk manusia, akhbar annahu sahala 'alaihim fi dzalika ghayat at-tashil. Maka Allah pun mengkhabarkan setelahnya bahwasanya Allah memberikan keringanan kepada mereka. Keringanan, betul-betul keringanan kepada mereka. Allah berfirman, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail." Sungguh Rabbmu Muhammad mengetahui bahwasanya kamu melaksanakan qiyamul lail adna, kurang
min thulutsayil lail, dari 2/3 malam. Wa nisfahu, engkau melaksanakannya setengah, wa thulutsahu, dan juga kadang melaksanakannya sepertiga. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, demikian juga sekelompok daripada umatmu, artinya sahabat yang menyertaimu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Lihat, disinilah bentuk kemudahan Allah, di mana Allah lah yang menentukan kadar malam dan juga siang. Misalkan Allah perintahkan tidak boleh kurang dari setengah malam, apakah mungkin di zaman tersebut yang belum ada jam tangan ya, menentukan setengah malam betul-betul pas? Tentu saja itu akan menjadi sulit. Demikian setelah itu Allah memudahkan mereka. Allah yang telah menentukan kadar siang dan juga kadar malam. Ayya'lamu maqadirahuma wa ma yamdi minhuma wa yabqa. Allah yang telah menentukan kadarnya, Allah juga yang tahu apa yang telah berlalu dari malam tersebut dan berapa lagi yang tersisa daripada malam tersebut, sedangkan kalian tidak mengetahui. Alima allan tuhsuh, kata Allah. Ay lan ta'rifu miqdarahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Kalian tidak akan mengetahui kadarnya, tidak akan bisa menghitungnya dengan pas, kecuali pasti kalian itu menambahnya atau kurang dari itu. Likauni dzalika yastad'i intibahan wa ana'an zaidan. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu hal, kemudian manusia tidak tahu kadarnya, kemudian melebihi dari kadar tersebut, bisa jadi ini menambah lelah. Menambah lelah. Allah misalkan mewajibkan setengah malam saja, satu malam dibagi dua, ternyata karena tidak ada jam, tidak ada yang mengukur pada saat itu, kemudian bisa menjadi lebih salatnya. Lebihnya itu bisa jadi menjadi sesuatu yang merepotkan, menyulitkan bagi orang-orang yang beriman. Fa khaffafa ankum, maka Allah pun meringankan tersebut. Wa amarakum bima tayassara alaikum, Allah pun memerintahkan apa yang termudah bagi kalian. Sawa'un zada 'alal miqdar aw naqasa, sama saja hal itu lebih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau kurang dari yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya qiyamul lail satu rakaat pun, dua rakaat pun juga jadi, atau satu rakaat witir pun juga boleh. Dan itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan bahwasanya qiyamul lail itu ya, yang terbaik, yang paling afdal adalah bukan dengan jumlah rakaatnya, namun dengan jumlah atau dengan hitungan berapa lama yang engkau ambil dari malam untuk melaksanakan salat. Apakah setengahnya, apakah sepertiganya, ataukah 2/3-nya? Paham tidak? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana perintahnya. Nisfahu awin kusminhu qalila, setengahnya atau kurangi dikit. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah dari setengah. Setengah malam, setengah malam. Kalaupun mengambil misalkan rakaat yang paling sedikit yang disunahkan oleh Rasulullah SAW 11 rakaat, lakukan 11 rakaat itu dengan khusyuk selama setengah malam, mungkin selama setengah malam. Nah, atau mengambil rakaat yang lebih banyak dari itu, misalkan 20 rakaat, lakukan 20 rakaat itu karena banyak rakaatnya semalam penuh mungkin. Bukan dengan mengambil rakaat yang banyak namun dengan waktu yang sangat singkat. Apakah itu ajaran Rasulullah? Atau mengambil rakaat yang pendek, ya kan? Nah, biar lebih pendek lagi.
Misalkan, apakah itu ajaran Rasulullah? Kan seperti itu. Apa yang mudah bagimu dari Al-Quran? Ini sebetulnya perintah salat, karena Al-Quran ini dibaca di dalam salat, menunjukkan bahwasanya sebaik-baik bacaan Al-Quran di dalam salat seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara fadilah membaca Al-Quran di dalam surah ini dengan perintah untuk melaksanakan qiyamul lail. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Akan lebih meresap ke dalam hati seorang hamba ketika dibacanya di malam hari. Karena pikirannya, otaknya akan tenang, jauh daripada kesibukan. Wa tabattal ilaihi tabtila. Allah perintahkan, putuskanlah segala hubunganmu dengan dunia dan menuju Allah lah subhanahu wa ta'ala. Hubungkanlah hatimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilangkan seluruh urusan dunia dan fokuslah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bermunajat. Di antara dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, engkau Muhammad di siang hari memiliki waktu yang luas. Maksudnya bisa jadi yang dimaksud waktu yang luas adalah untuk mencari nafkah, untuk mencari dunia. Siang silahkan gunakan untuk mencari dunia. Siang, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, cari dunia. Malam, khususkan waktumu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada waktu bagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang dimaksud adalah engkau di siang hari memiliki waktu yang cukup untuk istirahat. Makanya tidak tercela orang yang telah bergadang melaksanakan qiyamul lail kemudian setelah subuh dia tidur. Tidak ada masalah. Tidak ada yang mencelanya. Bahkan di dalam ayat tersebut ya, sebagian mengatakan engkau memiliki waktu tidur setelah subuh. Ya, ketika engkau gunakan malammu untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah memang biasa menghabiskan malamnya untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pantas setelah itu, setelah mungkin di siang hari beliau lelah, ngantuk sehingga tidur. Tidak masalah. Yang penting ada waktu yang kita bagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermunajat. Karena sebagian para ulama surah ini disebutkan zadud da'iyah. Siapa yang ingin berdakwah maka hendaknya dia mengamalkan surah ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan isinya, yaitu qiyamul lail, karena yang merupakan bekal dari bagi para dai. Karena mestilah para dai itu akan mendapatkan ujian-ujian ketika berdakwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Aku betul-betul mengetahui Muhammad kalau dadamu itu sempit karena perkataan mereka orang-orang musyrik. Rasulullah manusia, Rasulullah punya hati. Rasulullah juga merasa sakit hati ketika dihina, ketika dicaci, ketika dituduh. Beliau sempit dadanya. Namun Allah katakan, ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Maka pujilah Allah, banyaklah puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian Rabbmu, wa kum minas sajidin. Dan jadilah engkau bagian dari orang-orang yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah saat-saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia salat, ketika dia bermunajat. Apalagi doanya, semuanya dia memahaminya, betul-betul dia fahami. Di malam hari, di saat manusia tertidur pulas, kemudian dia bangun meminta pertolongan kepada Allah, mencurhatkan segala keluh kesah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak menafikan kesabaran. Sebagaimana Nabi Yaqub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Banyak mengeluh kepada Allah itu tidak menghilangkan kesabaran seorang hamba. Justru ketika seorang hamba banyak mengeluh kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah kepada makhluk, mengeluhkan segala kita alami di dunia ini, semua lelah letih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengeluhkan Allah kepada makhluknya. Kenapa ya saya begini? Kenapa saya begitu? Padahal itu adalah takdirnya Allah. Berarti kita
mengeluhkan takdir yang telah Allah tentukan untuk kita kepada makhluknya yang sama-sama mereka juga diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mimma ta'rifuna wa mimma la yashqa 'alaikum. Bacalah Al-Qur'an dari apa yang kalian ketahui dan yang tidak memberatkan kalian. Tidak mengapa hafalnya juz 30, maka dia setiap malam baca juz 30. Bahkan banyak sekali keberkahan yang berada dalam juz 30. Kayaknya hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ayat-ayat yang pendek, surah-surah yang pendek agar bisa dihafal oleh umumnya manusia. Namun ayat tersebut ternyata inti daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iman kepada hari akhir. Karena banyak berbicara tentang iman kepada hari akhir. Karena tidak ada gunanya seorang beriman kepada Allah sebagaimana kaum musyrikin tahu adanya Allah, tahu adanya pencipta mereka, namun mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan, sehingga itu tidak berguna bagi mereka. Sehingga ya, kita banyak membaca juz 30, mentadaburinya, insyaallah itu yang akan membuat hati kita lebih mencintai negeri akhirat daripada dunia yang fana ini. Walihada kana al-musalli bil-laili ma'muran bis-shalah ma dama nasyita. Oleh sebab itu, orang yang salat ya, kana al-musalli bil-lail ma'muran bis-salati ma dama nasyita fa idza fatara aw kasula aw na'isa falyastari. Orang yang salat selama dia semangat, lanjutkan salatnya. Lanjutkan salatnya. Tapi kalau sudah lelah, kalau sudah malas atau ngantuk, istirahat. Istirahat. Tidak boleh. Orang sedang ngantuk kemudian memaksakan salat, tidak boleh. Karena bisa jadi dia ketika sujud dia meracau. Dia membaca doanya ke sana kemari, gak jelas. Maka lebih baik dia istirahat. Dan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan sunnahnya. Bukan seseorang memaksakan ketika ngantuk kemudian dia salat. Misalkan dia ikut salat tarawih, panjang salatnya, ya, kemudian dia ngantuk, ya sudah, tidak usah salat. Tidak usah salat karena mudaratnya lebih besar. Nah, la ya'ti salatu bituma'ninah wa rahah. Hendaknya dia mendatangi salat tersebut dengan tuma'ninah dan dalam keadaan enjoy, dalam keadaan hatinya itu lapang. Nah, ini juga untuk membantu dia mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma dzakara ba'd al-asbab al-munasibah lit-takhfif faqala 'alima an sayakunu minkum marda. Kenapa diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah mengetahui ada di antara kalian yang sakit. Ada di antara kalian yang sakit. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila ada orang yang sakit, ya, atau orang yang sabar, kutiba lahu ala ma kana alaihi, dia akan ditulis sesuai dengan kebiasaannya. Nah, muqiman sahihan, seperti dia orang yang mukim atau orang yang sehat. Di sini orang yang sehat melakukan salat sunnah, melakukan qiyamul lail. Namun ada kalanya dia itu sakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada dia. Dengan tetap akan ditulis, dicatat pahalanya selama itu adalah menjadi kebiasaannya. Asli betul-betul pahala salatnya. Dia sakit, biasa salat malam 11 rakaat misalkan, atau 4 rakaat. Dia sakit, dia tidak salat malam itu, tapi dia dapat pahala salatnya malam itu. Tapi kalau dia tidak menjadi kebiasaan dia salat, dia hanya berniat ingin salat, namun ternyata dia malah sakit, maka dia hanya ditulis pahala niatnya saja. Ya, dalil yang menunjukkannya banyak, ya, hal seperti itu. Seperti ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang memborong pahala, yaitu orang-orang yang kaya dengan pahala sedekahnya dan dengan pahala membebaskan budaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ala ukhbirukum, ya, tidakkah ingin aku ingin kabarkan pada kalian dengan sesuatu, kalau kalian mengamalkannya kalian akan menjumpai
mendapatkan derajat mereka juga gitu. Ya, dan tidak ada yang bisa melebihi derajat kalian tersebut kecuali orang yang mengamalkan amalan tersebut. Apa itu? Apa itu? Di antaranya adalah tusabbihun wa tukabbirun wa tuhammiduna 33 fi kulli duburi salatin. Membaca tasbih, subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu akbar sebanyak 33 kali di setiap setelah selesai salat. Namun setelah itu orang-orang itu datang lagi dan mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka telah mendengarnya. Wa fa'alu ma fa'alna, dan mereka mengamalkan apa yang kita amalkan. Mereka juga mengamalkan zikir tersebut. Terus bagaimana kita? Maka kata Rasulullah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Ya, itulah keutamaan Allah. Keutamaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Di sini tidak disebutkan bahwasanya orang-orang yang memang tidak melakukan amalan tapi hanya punya niat, tidak disebutkan mereka mendapatkan pahala sedekah dan pembebasan budak juga, tidak. Gitu. Tapi ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang suatu hadis, innamad dunya li arba' nafar, dunia itu hanyalah untuk 4 kelompok saja. Di antara yang disebutkan adalah abadin a'tahullahu ilman wa lam yu'tihi malan, seorang hamba yang Allah berikan ilmu kepada dia namun tidak diberikan harta. Tapi dia mengatakan, lau anna li malan misla mali fulan la amiltu misla amali fulan. Andaikan aku memiliki harta seperti dia, aku akan beramal saleh seperti yang dia amalkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah mengatakan yang artinya bahwasanya huwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Dia dengan niat dia maka pahalanya sama. Maksudnya pahala niatnya. Pahala niatnya. Ya. Baik. Kemudian disebutkan, silakan azan dulu.
mungkin nanti aja langsung dibahas aja sama saya. Dibahas langsung aja. Ya, sama saya disinggung lagi. Ya, Ustaz. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alima an sayakunu minkum marda." Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Yashukku alaihim salatu thulutsai lail. Akan membebani dirinya, yaitu salat dengan mengerjakan salat 2/3 malam, atau nisfihi atau thuluthihi, atau setengah atau sepertiganya. Falyusallil maridu al-mutasahhal alaih. Hendaknya seorang yang sakit itu, ya kalau mau dia salat dengan salat yang ringan. Nah, wala yakunu aidan ma'muran bis salati qa'iman inda masyaqqati dzalik. Juga tidak diperintahkan dia mengerjakan salat dalam keadaan berdiri. Dia bisa salat dalam keadaan duduk. Ya. Dalam keadaan masyaqqah. Bahkan salat wajib pun juga dalam keadaan masyaqqah memang tidak mampu untuk berdiri. Ya, enggak apa-apa dia tidak berdiri, tapi tetap dia harus melaksanakan rukun-rukun yang lainnya. Dia tidak bisa berdiri, bisanya ruku, maka dia harus ruku dengan sempurna. Dia bisa sujud, maka dia harus sujud dengan sempurna. Tidak boleh dengan isyarat. Ya. Itu pada salat yang wajib. Adapun pada salat yang sunnah memang tidak diwajibkan untuk berdiri, tapi lebih baik berdiri biar pahalanya itu sempurna. Apalagi ketika sakit, maka dia tidak diperintahkan untuk berdiri. Bal law syaqqat alaihi salatun nafilah, akan tetapi kalau dia kesusahan berat untuk melaksanakan salat sunnah, falahu tarkuha, maka dia boleh meninggalkannya. Walahu ajru ma kana ya'malu sahiha, dan dia akan mendapatkan pahala seperti dia mendapatkan pahala ketika dia sehat. Kalau dia salat dengan salat yang mudah bagi dia ketika sakit, maka akan jauh lebih banyak lagi pahalanya. Ketika enggak salat saja karena sakit dan biasanya dia salat rutin, dia akan mendapatkan pahala pada malam tersebut. Apalagi dia tetap salat semampu dia. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan juga ada yang lain yang mereka berkelana berjalan di muka bumi ini, mereka mencari fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang dimaksud dengan keutamaan? Rizki. Ini menunjukkan bahwasanya rizki itu adalah fadlun minallah, adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita diperintahkan untuk mencari. Berarti mencari rizki yang halal itu adalah ibadah. Mencari rezeki yang halal itu adalah ibadah. Disebutkan yabtaghuna min fadlillah. Ay wa alima anna minkum musafirin yusafiruna litijarah. Allah tahu di antara kalian ada yang melaksanakan safar. Bahkan safar untuk sesuatu yang mubah. Apalagi untuk suatu ibadah safar. Seperti safar umrah, seperti safar haji misalkan, safar talabul ilmi. Itu lebih-lebih lagi. Safar yang mubah saja, seorang pergi karena keperluan, dia boleh meninggalkan sesuatu yang sunnah atau menguranginya. Nah, atau dia mengurangi sesuatu yang asalnya diwajibkan bagi dia. Contohnya, ya nanti dia menjamak salat atau mengqasar salat. Dia safar
dengan tujuan tijarah, berbisnis, berdagang. Tujuannya liyastaghnu 'anil khalq, supaya dia merasa cukup dari makhluk, supaya dia tidak merasa butuh kepada makhluk. Wa yatakaffafu 'anin nas, supaya dia tidak meminta-minta kepada makhluk. Nah, aifal musafir haluhu tunasibut takhfif. Seorang musafir maka keadaannya itu cocok untuk diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada khaffafa anhu fi salatil fard. Demikian juga Allah meringankan dia dalam salat fardu. Fa ubiha lahu jam'us salataini fi waqtin wahidin. Maka dibolehkan bagi dia untuk menjamak salat dalam satu waktu. Wa qasrus salatir rubaiyah, dan mengqasar salat yang jumlahnya tadinya 4 menjadi 2. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Ya. Karena dalam sebuah hadis ada yang menyatakan bahwasanya furidatis salat rak'ataini rak'atain. Awalnya salat itu diwajibkan 2 rakaat. Nah, fa uqirrat fis safari wa zidat fil hadari. Kemudian ditetapkanlah kewajiban tersebut, yakni 2 rakaat ketika safar, dan ditambahlah ketika mukim, ketika hadar. Jadi versi hadis tersebut 4 rakaat itu bukan asli ya, bukan hukum asal. Justru hukum asal adalah 2. Sehingga ketika dia kesusahan dalam keadaan safar, kembali lagi kepada aslinya 2 rakaat. Makanya ada yang mewajibkannya seperti itu. Ya, ini ketika safar seseorang boleh, alal aqal boleh hukumnya. Seseorang dia menjamak salat zuhur dengan asar, kemudian dia maghrib dengan isya. Nah, kemudian juga boleh mengqasarnya, berarti 2 rakaat. Seperti itu. Dan pada sebagian kaum muslimin ini kadang-kadang masih sesuatu yang memberikan haraj kepada hati dia, gak enak gitu. Seolah ini main-main gitu, sesuatu yang salah. Bukan. Justru Allah Subhanahu wa taala itu senang, Allah cinta kalau Allah memberikan keringanan kepada seorang hamba, dia mengambil keringanan tersebut. Allah itu senang. Innallaha ahabba abdan, ya ya Allah mencintai seorang hamba jika Allah memberikan keringanannya, antukhad rukhasuhu. Jadi keringanan tersebut diambil oleh hamba tersebut gitu. Ya, coba kita kalau ngasih sesuatu kepada orang, kita lebih senang diterima atau lebih senang ditolak? Diterima, betul. Allah juga demikian. Ketika Allah memberikan keringanan kepada seorang hamba, Allah senang kalau hambanya ini merasa butuh, kemudian diterima keringanan tersebut. Ya, jadi ambillah rukhsah tersebut jika memang kita membutuhkan rukhsah tersebut. Baik. Wa kadzalika akharun yuqatiluna fi sabilillah. Demikian juga yang lain. Ada yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara minhu. Demikian juga salatlah kamu. Salatlah kalian dengan yang mudah bagi kalian. Artinya mungkin rakaatnya atau waktunya, yang penting yang mudah. Bahkan membaca suratnya silakan. Hafalnya surah An-Naba silakan. Hafalnya surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, silahkan baca itu. Karena bacaan-bacaan tersebut kadang-kadang tidak diukur dengan banyaknya ayat yang dibaca. Kita tahu bahwasanya surah Al-Ikhlas meskipun pendek, namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi innahu la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang aku berada di tangannya, sungguh Al-Ikhlas itu menandingi atau setara dengan sepertiganya Al-Quran. Al-Quran kalau dibagi 4 Al-Quran, maka sepertiganya itu keutamaannya diambil oleh surah Al-Ikhlas, sebanding dengan surah Al-Ikhlas. Saking keutamanya surah Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Karena dalam surah Al-Ikhlas itu ada pesan-pesan tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh
surah yang sangat agung. Makanya ketika ada seorang laki-laki yang dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu mengulang-ulang bacaan surah Al-Ikhlas dalam salatnya, Al-Ikhlas lagi kalau istilah kita kulhu. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, orang ini kenapa membaca kulhu terus begitu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tanya saja kenapa dia baca surah itu, alasannya, jangan tanya ke saya gitu, tanya saja ke dia. Ketika ditanya ke dia, kenapa kamu membacanya? Aku memang senang surah Al-Ikhlas. Kata aku senang aja. Karena di sana ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kabarkan kepada dia kalau Allah pun juga mencintainya. Lihat, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membaca yang mudah saja. Memang ini ujian bagi kita semuanya. Ya, hari ini bahkan ya, seseorang mungkin mampu untuk lama-lama berjam-jam bergadang ya di depan handphonenya, tapi untuk satu rakaat saja di malam hari begitu sangat berat sekali. Makanya tidak salah kalau para ulama mengatakan bahwasanya jihad yang paling besar itu adalah jihadun nafsi, adalah melawan syaitan, hawa nafsu yang ada di dalam hati kita. Nah, Fadzakara ta'ala takhfifain, Allah menyebutkan di dalam ayat yang ini ya, yang barusan dibacakan, ayat saromin, dua keringanan. Takhfifan lis-sahihil muqim, Allah memberikan keringanan bagi orang yang sehat, yang muqim. Yura'i fihi nasyatahu min ghairi an yukallifa alaihi tahrilal waqt. Bagi yang sehat, dia juga bisa membaca yang mudah apa yang dibaca. Ya, seberapa lama dia salat silahkan. Bal yataharra salat al-fadila wa hiya thulutsal lail ba'da nisfihi al-awwal. Bahkan dia boleh memilih waktu yang paling utama. Kapan? Yaitu sepertiga malam terakhir. Itulah waktu yang paling utama di antara setelah malam ya, diawali dengan terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, itu adalah malam. Silakan dibagi menjadi tiga. Yang terakhirnya itu sepertiga terakhir itulah adalah waktu yang paling safar. Itu keringanan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang memang safarnya untuk taat atau safarnya untuk selain ketaatan tapi dalam koridor yang masih dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min qitalin aw jihadin aw hajjin aw umratin wa nahwi dzalik. Fa innahu aidan yura'i ma la yukallifu salih dinihim wa abdanihim wa dunyahum. Untuk maslahat agamanya, maslahat badannya, maslahat dunianya itu diperhatikan. Naam. Ya, tidak semuanya digunakan untuk salat, namun ada tidurnya. Wali ada hak, demikian juga untuk istrinya juga ada hak, demikian memperhatikan hak-hak yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, tsumma amara al-ibad bi ibadatain. Allah memerintahkan hambanya dengan dua ibadah. Huma umul ibadat wa imaduha. Kedua-duanya adalah puncak ibadah, ibunya ibadah, tiangnya ibadah. Apa itu? Iqamatus shalah allati la yastaqimu ad-dinu illa biha. Tidak akan tegak agama seorang hamba kecuali dengan salat. Wa ita'uz zakat allati hiya burhanul iman. Zakat merupakan bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biha tahsulul muwasatu lil fuqara'i wal masakin. Itu akan memberikan hubungan yang baik dengan orang-orang yang fakir dan juga miskin. Walihada qala wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah, menegakkan salat. Perhatikan. Perintah menegakkan salat. Wa aqimus shalah. Ada kata wa aqimu, menegakkan. Karena memang salat itu dilaksanakan dengan serius. Salat yang tidak serius, salat yang tidak berpahala, tidak menggunakan kata iqamah. Contoh, dalam ancaman bagi orang-orang yang sahun, gimana? Alladzina hum an salatihim, bukan alladzina hum an iqamati salatihim. Tidak pakai kata iqamah. Kenapa? Karena salat tersebut tidak benar. Salat tersebut tidak mendapatkan pahala. Demikian juga salatnya orang-orang munafik. Nah, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka malas. Ya. Jadi iqamatus shalah karena serius, makanya harus dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan apa yang bisa menyempurnakan salat-salatnya. Misalkan Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya.
Allah perintahkan untuk kita itu berpakaian dengan indah, dengan rapi, pakai peci, ya paling bagus pakai sarung, pakai jubah atau pakai sarung, tidak pakai celana gitu ya. Kenapa? Ya walaupun sah saja, walaupun pakai celana yang menjiplak pun juga sah saja salat kalau cuma berbicara tentang sahnya. Namun lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan khudzu zinatakum, ambil perhiasan kalian itu ya, pakai sarung, pakai koko, itu bagus karena akan lebih aman untuk menutup aurat. Wa aqridullaha qardan hasana, dan pinjamkanlah kepada Allah pinjaman yang baik. Apa rahasia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pinjaman? Kira-kira pinjaman ini apa maksudnya? Uang? Hah? Uang bukan? Bukan. Uang bisa termasuk ketika disedekahkan. Namun yang dimaksud aqridullaha qardan hasana itu adalah ibadah yang disertai dengan keikhlasan, niat yang jujur. Ya. Kalau harta betul-betul dari hati yang tulus, ikhlas memberikannya, itu adalah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dengan kata-kata pinjaman? Kalau saya kaya, ya Pak bisa ini enggak, kalau saya minjam mau enggak minjamin pada saya kaya banget. Tenang enggak kira-kira? Hah? Tenang enggak? Kalau saya ini kaya banget tuh saya pinjam uang dulu. Tenang enggak kira-kira? Tenang aja ya. Tapi kalau saya miskin, enggak ada apa-apa, Pak pinjam dulu 10 juta dan saya ganti. Gimana kira-kira? Minjemin enggak? Enggak. Enggak minjemin. Kenapa Allah pakai kata-kata pinjam? Siapa yang telah memberikan rezeki kepada kita? Allah. Semuanya. Hari ini kita hidup, kita bernapas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah minjem dari kita. Masa kita enggak mau pinjam kepada Allah? Enggak mau minjemin kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah adalah zat yang maha kaya. Allah pakai kata pinjaman supaya hati kita tenang. Ketika kita beribadah, kita tenang bahwasanya ibadah kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau kita diperintahkan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang miskin. Tidak akan tenang hati kita, kapan dia bayar nih hutangnya? Ditunggu-tunggu. Tapi kalau minjemin sama Allah, dan Allah adalah zat yang maha kaya, tenanglah hidup kita. Kita tenang karena kita akan pinjaman kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan yang berlipat-lipat lagi. Ay khalisan liwajhillah min niyatin shadiqah wa tathbitin minan nafsi wa malin thayyib wa yadkhulu fi hadha as-sadaqah al-wajibah. Dan masuk ke dalam perkara ini adalah sedekah wajibah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan kepada sesuatu yang itu wajib yang lazim kepada kita. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Coba Pak, kalau kita memiliki rumah, kemudian kita sapu rumah kita, kan itu udah jadi kewajiban kita. Apakah orang lain akan memberikan imbalan kepada kita? Tidak kan? Kenapa saya harus memberikan imbalan kepada Anda? Itu kan memang tugas Anda, itu kan memang rumah Anda, itu kewajiban Anda. Tidak perlu saya memberikan pahala upah kepada Anda, tidak perlu. Namun lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan pahala kepada sesuatu yang memang itu kewajiban hambanya. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada sesuatu yang sunnah. Karena yang sunnah itu yang mau mangga silakan amalkan, yang enggak juga enggak apa-apa. Ketika dia mengamalkan berarti orang ini melakukan sesuatu yang lebih, berarti Allah kemudian Allah balas. Ini tidak, kita melakukan sesuatu yang wajib untuk kita lakukan, Allah berikan balasannya kepada kita. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Ya, yang wajib, yang sunnah Allah akan balas. Tsumma hatha ala umumil khair wa af'alihi faqala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan pinjaman itu maksudnya apa yang kalian berikan itu li anfusikum. Langsung Allah katakan li anfusikum, sejatinya untuk kalian. Li anfusikum min khair, supaya kita menghilangkan persepsi dari awal ketika kita bersedekah, kita selalu memunculkan perasaan bahwasanya saya sudah berbuat baik kepada Anda dan Anda mendapatkan kebaikan dari saya toh. Kan begitu. Jarang di antara kita yang bersedekah kemudian alhamdulillah saya diberikan kemampuan untuk bersedekah, berarti Allah sedang memberikan kebaikan kepada saya.
saya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa menabung ini. Jadi di anfusikum min khair tajiduhu indallah. Pasti kalian akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khaira. Dan itu lebih baik, wa a'zama ajra, dan lebih besar pahalanya. Sedekahnya mungkin hanya ya sepeser, 2 peser, seperak, 2 perak. Namun di hari kiamat dia akan mendapatkannya berjuta-juta kebaikan, pahala yang berlipat-lipat. Ya, tidak disangka. Tentu saja orang yang disebutkan oleh Rasulullah mungkin, yaitu seorang pezina, wanita pezina yang memberi minum seekor anjing yang haram, yang najis. Namun dia dikabarkan oleh Rasulullah dia masuk surga karena amalan itu. Kira-kira dia nyangka enggak nanti di hari kiamat? Mungkin dia kaget. Kenapa saya bisa masuk surga padahal saya pezina? Diingatkan mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ya amalan dia. Orang yang menghilangkan gangguan dari jalan. Ya mungkin dia sedang bawa motor, sedang bawa mobil, berhenti dulu, ada batu di tengah-tengah, gitu kan? Ya, dia bisa lewat karena dia lihat. Namun belum tentu orang yang di belakangnya bisa lihat tersebut. Dia turun dulu kemudian dia ambil hilangkan, bisa jadi itu yang memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kata Al-Imam Ibnu Mubarak, "Rubba 'amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah." Begitu banyak amalan yang kecil menjadi dahsyat di sisi Allah karena niat. Wa rubba amalin kabir tusaggiruhu niyyah. Namun banyak juga amalan yang besar namun menjadi kerdil di sisi Allah karena niatnya yang tidak ikhlas. Untuk itu perbaiki niat kita dalam segala urusan kita. Al hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan ila sab'ati mi'ati dha'fin, sampai 700 lipat kebaikan, ila ad'afin katsirah, dan juga kepada lipatan-lipatan yang lebih banyak lagi. Naam, kemudian di akhir Allah memerintahkan kita wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini adalah penutup yang sangat indah. Kenapa? Mengingatkan bahwasanya semaksimal apapun seseorang berusaha untuk ibadah pasti ada taksirnya, pasti ada kekurangannya. Kamu ahlus salah, pasti kamu ada kekurangannya. Kamu ahlus zakah, ahlus sadaqah, pasti ada kekurangannya. Kamu ahlus zikir, pasti kamu ada kekurangannya. Pasti. Oleh sebab itu beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar tersebut menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunan itulah kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan terbebas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.